Wanita 20 kilo sampai 30 kilo ini wanita gizi buruk. 30 kilo sampai 40 kilo ini namanya kurang gizi. 90 kilo sampai 100 itu namanya semok. 100 sampai 200 itu namanya gapura kecamatan. Bu, kemarin di tempat saya cowok datang ke masjid, dia pakai celana ketat, udah gitu dia gendut. Pas dia ruku masih aman, pas sujud bu pantat ada celengannya. Itu berasa pengen masukin kelabang sih. Ini jangan sampai kita ketika sholat kita kebuka aurat ya bu ya. Apalagi perempuan. Kalau di Indonesia pakai hijab, masya Allah. Itu kain 12 meter bu, dililit di kepala. Sampai leher kecekek kadang-kadang. Ini yang dinamakan hijab sakaratul maut. Kalau mau suaminya aman gak tergoda wanita lain, suruh kemana-mana pakai gamis, pakai peci. Gak bakalan masuk ke tempat karaoke bu. Begitu masuk, Ustadz salah tempat. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Insya Allah, saya nge-cover beliau tadi. Saya lihat, ketemu sama beliau di sini. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin. Juga Ustadz Taufik dan segenap para hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Ibu-ibu yang kita sama-sama berdoa siang ini, semoga ibu-ibu yang hadir di sini kelak menjadi bidadari-bidadari surganya Allah. Ibu tahu nggak? Bidadari nih yang ada sekarang lagi pada ngiri ngelihat ibu-ibu semua. Beneran saya. Karena kecantikan bidadari, keindahan bidadari, kesempurnaan bidadari yang ada di surga sekarang gak ada apa-apanya dibandingkan ibu-ibu semua yang nanti akan masuk surganya Allah. Ya beneran saya. Ini bukan kata saya bu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu kalau di sini belum merasa cantik, di sana lebih cantik dari bidadari. Kalau masuk surga, kalau masuk surga. Insya Allah tadi Ustadz bawain suluk. Di situ ada kalimat a'maluna bainal qubul taraddiha. Amal kita antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholata 'alan Nabi Muhammadin. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat ini enggak ada rajianya. Amalnya enggak ada blockingnya. Kita baca sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad, Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad untuk menjawab salam dari kita semua. Selamat datang Ustadz Abi Gifran. Ini Masya Allah. Saya kalau acara selalu sama beliau. Cuma bedanya, Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Oh my God. Masya Allah. Tadi saya lihat di random acara bu. Saya kebagian 25 menit, Ustadz Abi 5 menit. Saya agak bingung gini ya. Masya Allah. Padahal amplopnya sama. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat. Emang spesialisnya baca doa bu, biar kita bisa kesentuh nangis sama-sama. Ibu sebelum saya mulai baca sholawat, saya pengen sama-sama kita untuk mendoakan guru-guru kita. Ya, para pendahulu kita, para guru, para pemuka agama di daerah sini dan seluruhnya. Untuk itu saya rasa semua ibu-ibu hafal nih nasyid ini, kita doakan para guru kita. Ini asalnya nasyid dari Kudus, diciptakan oleh teman saya namanya Kiai Haji Miftahur Rahman, judulnya Syekhona. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ya. Liriknya kayak gini, nanti sama-sama ikutin. Ma'assalama fi Allahu Rabbi Ruhamu Rabbi Ruhina Ya Rabbana
حكيما قد أحصن يا شيخنا روضنا في أسوة حسنة شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا sama-sama Mas amin ya Allah Rabbi irhamhu يا ربنا مع السلام الله ربي ارحمه والنتبي أسمك وكنت مسكينا أري ونوما كالعود سيامنا يا شيخنا فاعف إذا لم ترض من أعمالنا دوما دعاء ربنا اغفر شيخنا يا ربنا semua maas Allah Allah Rabbi irhamhu ya Rabbana ma'asana Allah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam rangka halal bihalal ya hari ini ya. Ini sebelumnya saya mau minta maaf sama ibu semua. Mohon maaf lahir batin. Karena kemarin kita Idul Fitri sudah menjalankan ibadah puasa. Yang saya mau tanyakan selama ibadah puasa ibu-ibu sudah turun berapa kilo? Turunnya 5 kilo naiknya 11 kilo ya Bu. Itu udah biasa lebarannya. Pas puasa turun 5 kilo. Pas habis lebaran ngelihat ketupat, nafsu ya. Wanita itu, ini saya cerita wanita sedikit ya, selingan. Bu. Wanita itu dikategorikan berdasarkan berat badannya. Ya. Wanita 20 kilo sampai 30 kilo, ini wanita gizi buruk. 30 kilo sampai 40 kilo ini namanya kurang gizi. 40 kilo sampai 50 kilo itu namanya langsing. Ada di sini. 50 kilo sampai 60 kilo itu namanya seksi. Ideal. 60 kilo sampai 70 kilo itu namanya gendut. 70 kilo sampai 80 kilo itu namanya montok. 80 kilo sampai 90 kilo itu namanya bahenol. 90 kilo sampai 100 itu namanya semok. 100 sampai 200 itu namanya gapura kecamatan. Ya Allah, ngaji mah gini aja Bu, yang penting senang. Kalau udah senang duduk di majelis, insya Allah nggak duduk di tempat ngerumpi. Asal jangan majelisnya dipakai ngerumpi. Suka gitu nggak? Suka insya Allah ya. Saya suka soalnya. Iya. Lanjut Bu, salawatan ya. Ini saya mau ngajak lagi salawatan juga ibu-ibu. Saya rasa semuanya hafal. Kita di sini nggak penting siapa yang mimpin salawatan. Yang penting kita salawat pada Rasulullah SAW ya.
Karena orang yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ada yang punya hajat di sini. Ada yang pengen punya rumah. Ada yang pengen punya mobil bagus. Pengen punya anak soleh ada. Itu, baca sholawat dulu. Ya. Ad-du'a mahjubun hatta yusallat ala Nabi. Doa kita terhalang kalau kita belum bersolawat pada Rasulullah. Ya Bu ya. Bu, dulu saya belum punya rumah. Itu rumah tetangga saya usap-usap baca sholawat. Itu jadi punya saya. What? Itu kalau di parkiran ada mobil bagus saya usap-usap. Bunyi. Gak jadi milik saya. Sampai ada istri tetangga cakep Bu. Belum. Lanjut Bu ya. Ya ashiqal Mustafa. Yang keras dong. Ya ashiqal Mustafa. قد راقك الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا يا عاش. Yang keras Bu. Abashir. Allah salli alaihi ya ashiqal. Allah salli alaihi. Wa taba wafdul hana كأس الصفا وطاب وفد. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, dalam kesempatan ini saya mau ngingetin ibu-ibu semua yang tentunya punya anak laki, punya anak perempuan ya. Di sini semua campur. Saya pengen ngingetin untuk kita sama-sama menjaga aurat anak-anak kita dan kita juga. Karena ini zaman sosmed, itu aurat nebar kemana-mana Bu. Kalau aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai ke lutut. Ya. Makanya kalau punya anak laki, kalau dia main futsal, main badminton atau suaminya main badminton, jangan kasih pakai celana pendek. Ya, karena auratnya kelihatan. Saya juga main badminton Bu di rumah. Saya juga jogging, lari pagi, tapi pakai gamis kayak gini. Ya. Ibu kalau mau suaminya aman gak tergoda wanita lain, suruh kemana-mana pakai gamis, pakai peci. Gak bakalan masuk ke tempat karaoke Bu. Begitu masuk, Ustadz salah tempat. Gak bakalan ya Bu. Juga buat anak-anak perempuan kita, juga buat ibu-ibu sendiri, kita harus pandai menjaga aurat. Saya udah gak usah jelasin aurat cewek kayak gimana. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Saking banyaknya aurat cewek, kita harus sama-sama saling nutup. Ada Bu kemarin di tempat saya, cowok datang ke masjid, dia pakai celana ketat, udah gitu dia gendut. Pas dia ruku masih aman, pas sujud Bu pantat ada celengannya. Itu berasa pengen masukin ke labang sih. Jadi jangan sampai kita ketika sholat kita kebuka aurat ya Bu ya. Apalagi perempuan. Ya. Perempuan itu kalau auratnya gak ketutup, sholatnya biasanya malas. Nih ada yang beberapa hal yang menyebabkan wanita gak sholat. Yang pertama haid. Yang kedua nifas, ya. Yang ketiga apa? Make up, ya enggak? Bener enggak? Kalau udah make up malas ya, ibadah kan? Oh, no. Make upnya habis subuh, acaranya habis asar kondangan. Nih ibu-ibu ya. Itu muka macam-macam. Ibu-ibu di tempat saya ada. Itu kalau make up, mukanya putih, Bu, bedakan lehernya ungu. Bener. Itu pernah saya deketin, saya tiup ngepuh. Jadi kita jangan sampai kayak gitu ya, ngutamain make up, ninggalin sholat, gak nutup aurat juga. Yang terakhir yang biasanya menyebabkan ibu-ibu pada malas sholat adalah hijab. Kok hijab? Hijab itu kan fungsinya buat nutup aurat. Tapi zaman sekarang beda. Udah bukan buat nutup aurat. Lebih kepada gaya dan modernisasi. Bener gak? Bu kalau di Kalimantan atau di negara-negara lain. Kalau di negara lain pakai hijabnya simpel Bu. Cukup segitiga selesai. Kalau di Indonesia pakai hijab Masya Allah.
Itu kain 12 meter Bu, dililit di kepala. Sampai leher kecekek kadang-kadang. Ini yang dinamakan hijab sakaratul maut. Modelnya baru ya. Yang menyebabkan kita sengsara dunia akhirat itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini gak ada yang pakai hijab ribet-ribet ya, gak usah make up ribet-ribet. Ngaji mah yang penting ngaji. Insya Allah suami juga pada setia ibu ya. Sakit kepala jangan disuntik, takutnya nular ke sakit gigi. Ibu-ibu dan yang cantik biar suaminya gak nikah lagi. Ya. Ibu kalau mau nguji kesabaran atau pengen kelihatan cantik, itu banyak-banyak makan madu. Beneran saya. Apalagi madu yang dibawa suami pulang ke rumah. Asli itu yang Satu lagi kita tutup salawat ya Bu ya. Kita mah senang-senang aja gini biar happy. Saya tahu ibu-ibu banyak utang di sini kan. Ada satu doa Bu, saya sering diijazah sama guru saya. Baca doa sama-sama ya. Biar lunas utangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar. Ya. Bayarin ada lagi. Insya Allah saya bayarin utangnya Bu ya. Pakai doa juga. Salam ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله صل عليه يا رسول الله الله محمد 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 ابن عبد الله يا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله يا قارئ كتاب عليك قبة الخضراء مجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله صل عليه يا حبيب الله الله صل عليك يا حبيب الله محمد محمد الله محمد محمد صلى الله على محمد. Alhamdulillah Bu, karena saya waktunya cuma sedikit. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sholawat kita hari ini menyebabkan doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT. Ya, saya doakan ibu-ibu semua rumah tangganya langgeng, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunannya menjadi keturunan yang soleh-solehah, yang kelak menjadi penerus dakwahnya Sayyidina Muhammad SAW. Bu, saya satu nyampein kisah. Kemarin saya habis umroh Ramadan. Itu saya naik Gua Hiro. Pernah ada yang naik Gua Hiro di sini? Tinggi banget Bu. Saya yang muda aja, itu setengah jalan muntah-muntah kecapean. Iya benar. Ibu tahu nggak dulu Sayyidatuna Khadijah ketika Rasulullah SAW sedang itikaf, bukan itikaf ya, sedang berdiam diri di dalam Gua Hiro. Itu Khadijah hamilnya 8 bulan Bu. Hamil 8 bulan, usia 60 tahun. Naik, nggak ada tangganya, gunung batu, ya di Jabal Nur itu. Ini sedemikian cintanya kepada Rasulullah SAW. Dikatakan Khadijah adalah orang yang wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu pengen nggak
Pengen gak dicintain sama suami sampai sedemikian cintanya? Pengen ya. Dunia akhirat Bu. Rasulullah itu sering mensedekahkan rezekinya atas nama Khadijah ketika Khadijah sudah meninggal. Ibu pengen suaminya kayak gitu? Berat Bu. Paling kawin lagi ibu meninggal. Ibu kita contoh Khadijah Bu ya. 60 tahun masih mengandung anaknya Nabi Muhammad. Ya, usia 8 bulan nganterin makanan ke atas gunung. Ibu mau hamil lagi 60 tahun? Ya, jangan ya. Ribet urusannya. Udah gitu aja Bu. Saya pokoknya sesinya menghibur dan ngajak sholawat. Ya. Mudah-mudahan kita semua betah di dalam majelis sehingga tidak mencari kebetahan lain di dalam maksiat. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.